Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Setantra Rautama. Saya kali ini akan membawakan materi tentang pengantar Java, yaitu pemrograman Java untuk fundamental atau dasar. Untuk pertama-tama itu kita akan memulai. Saya akan buka dahulu untuk materinya, yaitu pengantar Java. Baik, di pemrograman 3 ini, di mata kuliah pemrograman 3 ini, itu kita menggunakan Java Programming. Java Programming ini sangat dasar sekali. Ini masih dipakai di beberapa perangkat ya. Ya, pemrograman Java ini perkembangannya sangat luas, nanti bisa ke Android dan juga kalau untuk websitenya itu nanti bisa ke Spring. Baik, lanjut ke silabus dalam pemrograman Java itu. Pertama adalah pengantar Java Programming, yaitu pertemuan pertama ya. Nah, pengantar Java ini membahas tentang bagaimana sintak Java dan juga variabel dan juga tipe data yang digunakan tuh, dan juga cara penggunaan tipe-tipe data, dan juga nanti kita akan praktekkan langsung. Kemudian di pertemuan kedua itu ada kondisi dan percabangan, yaitu if dan else, dan juga if else if bercabang, dan juga nanti ada switch. Nah, jadi ada case 1, case 2, dan case 3. Lalu kemudian di pertemuan ketiga ada perulangan, yaitu for, do, while, dan lain-lain. Kemudian di pertemuan keempat ada array. Di sini arraynya ada dimensi 1 dan juga dimensi banyak. Lalu di pertemuan kelima ada file stream, yaitu ada kita membuat kode program Java untuk membuat sebuah file. Ini perkembangannya sangat luas sekali, terutama kalau misalkan nanti dikembangkan ke Spring gitu ya. File stream ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, nanti akan diulas di pertemuan kelima. Kemudian setelah pertemuan kelima ada pertemuan keenam, yaitu membahas tentang string pada Java. String itu nanti di situ ada substring, ada concat, kemudian ada ya yang lain. Lalu di pertemuan ketujuh ada regular expression atau dikenal dengan regex. Lalu setelah itu ada UTS. Nah, UTS-nya ini nanti sesuai dengan tata tertibnya ya. Kemudian setelah UTS itu ada pertemuan ke-9, yaitu Java Scanner. Ini gimana cara input dari keyboard. Lalu di pertemuan 10 nanti kita akan memasuki database. Jadi pengenalan database dahulu, pengantar database. Nah, nanti ada atribut, kemudian ada entitas dan lain-lain. Kemudian di pertemuan 11 itu kita masuk ke perangkat lunak database-nya, yaitu kita menggunakan SQLite. Lalu di pertemuan ke-12 ini kita akan memasuki pemrograman database pertama,
yaitu bagaimana kita cara mengkoneksikan antara IDE kita sama database, yaitu SQLite. Lalu di pertemuan ke-13 itu pemrograman database kedua, yaitu cara memasukkan data ke dalam database yang diinput dari keyboard. Nah, sebenarnya ada pertemuan ke-14, yaitu database ketiga, yaitu mengulas tentang CRUD atau create, read, update, dan delete. Jadi bagaimana kita membuat program untuk input data, tapi input datanya di konsol, bukannya di visual ya. Kita belum masuk pemrograman visual. Lalu selanjutnya yang kita gunakan perangkat lunaknya ada dua, yaitu IDE Java. Di sini saya menggunakan NetBeans, dan juga jika teman-teman mau menggunakan BlueJ silakan. Lalu database-nya menggunakan SQLite. Kenapa menggunakan SQLite? SQLite di sini sangat ringan sekali, cuman copy paste, jadi nggak perlu install gitu. Nah, setelah itu sebelum kita masuk ke pemrograman Java, kita perlu memahami tentang kelas pada Java. Ini sangat urgent sekali. Jadi kelas pada Java itu ibaratnya sebuah kursi gitu ya. Sebenarnya kelas itu adalah sebuah entitas. Di dalam entitas itu ada atribut-atributnya. Misalkan sebuah kursi itu isinya ada kayu dan paku bahan-bahannya. Nah, itulah entitasnya. Ada entitas kayu, ada entitas paku. Atributnya, kemudian di dalam kayu itu perlu dihaluskan, lalu dikasih varnish biar lebih bagus. Kemudian untuk menjadikan sebuah kursi itu menggunakan paku. Nah, seperti itu. Nah, itulah kelas. Kemudian untuk kode program Java itu sebenarnya seperti ini susunannya, yaitu ada public class. Nah, di sini ada perbedaan antara public class dengan class. Kalau public class itu dapat dipanggil di seluruh pemrograman Java. Kalau hanya kelas itu ya hanya di satu aplikasi pemrograman Java gitu. Kemudian kalau setelah public class itu nama kelas itu di dalam kurung, dan jangan lupa ada kurung kurawal. Ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Lalu setelah itu ada public static void main. Ini adalah intinya. Kalau di HTML itu kayak bodinya. Public static void main ini adalah bodinya kalau HTML ya. Nah, baru isi programnya. Kalau misalkan di HTML tuh PHP-nya gitu. Nah, jangan lupa ada kurung kurawal tutup. Kemudian contohnya ada seperti ini. Nantinya ini menggunakan NetBeans. Baik, kita langsung ke NetBeans-nya. Bisa ditekan start, lalu kalau menggunakan Windows 10 itu ada di end. Nah, ini ada NetBeans. Saya menggunakan NetBeans versi 8.2. Silakan jika Anda mau menggunakan versi yang terbaru, silakan, tapi saya tidak menyarankan karena berat gitu, karena dia sudah tergabung di Apache. Memang yang baru itu versi 10 ke atas itu diperuntukkan untuk membuat website. Jadi pakai framework, bisa menggunakan framework.
Baik, untuk memulainya di sini ada ini adalah NetBeans atau IDE untuk membuat pemrograman Java. Di sini ada menunya ada file, edit, view, navigate, source, dan lain-lain. Kemudian di sini ada navigasi projectnya. Di sini saya sudah banyak ya, sudah ada beberapa project. Nah, kemudian jika ingin kita membuat sebuah project, pilih file, lalu new project. Setelah itu kita pilih Java, lalu Java application, lalu tekan next. Nah, di sini kita akan menamakan projectnya, misalkan praktek Java ya, praktek Java. Nah, di sini kita tentukan lokasinya. Kalau saya di partisi terpisah. Kemudian di sini saya checklist create main class. Jadi kita sudah membuat kelasnya. Jadi nggak perlu lagi buat kelas. Finish, tekan finish jika sudah. Baik, di sini seperti dilihat sudah ada namanya kelas praktek Java. Baik, ini adalah komentar, kode komentar. Jadi kalau ingin membuat komentar, garis miring, lalu bintang, lalu isi tulis komentarnya. Kemudian ditutup dengan bintang dan backslash. Ini saya hapus dahulu. Baik, kita di sini belum menggunakan variabel yang lebih, jadi kita kalau di sini itu biasanya nanti akan digunakan di lain tempat itu, di kelas-kelas yang lain. Jadi di sini biasanya public apa gitu ya, untuk database biasanya nanti. Nah, di sini untuk kode program menampilkan tulisan, kita mempergunakan sistem .out .print. Nah, di sini saya mencoba dulu .print. Coba 1. Baik, jangan lupa dimasukkan titik koma. Nah, kalau filenya tebal seperti ini belum di save, tapi kita bisa running dan dia auto save. Runningnya dengan tombol play ini. Nah, dia sudah keluar ya. Coba 1. Jadi outputnya ada di sini. Nah, print di sini masih ada tulisannya build. Kalau ingin dia biar enggak nyambung, kita bisa menggunakan namanya printlen. Jadi tekan lagi di sini system.out.println. Coba 2. Baik, kita akan lihat kalau println itu dia akan mengspasi setelahnya gitu. Kalau kita tukar, misalkan ini saya taruh di sini di sebelum coba 1, maka dia akan jadi coba 2 dia akan spasi, lalu coba 1 tidak ada spasinya karena print. Nah, inilah untuk kode program untuk menampilkan di output. Kemudian pada Java itu dikenal dengan ada tipe datanya.
tipe datanya itu ada integer, kemudian ada float, lalu ada double, lalu ada char, lalu ada string. Nah, masing-masing tipe data ini, string itu harus huruf besar. Dan dia nanti biasanya ada lagi depannya, jadi enggak seperti ini. String. Baik, integer ini adalah bilangan bulat, tipe data bilangan bulat. Float ini adalah tipe data bilangan pecahan. Hanya dia itu sampai digit berapa di belakang koma. Dia tidak besar. Bisa dicari di Google ya untuk referensinya. Kemudian untuk double itu dia sama, tipe data bilangan pecahan, hanya dia lebih besar. Kalau char ini dia itu tipe data untuk huruf, tidak bisa untuk angka. Lalu string ini, tapi dia hanya untuk satu huruf. Kalau string itu tipe data untuk huruf dan karakter, juga simbol. Jadi dia itu banyak kalau string. Ini adalah tipe-tipe data di Java. Baik, kita akan ulas satu persatu. Jadi kita akan menghitung luas segitiga. Misalkan integer, alas, terus integer tinggi. Nah, kalau seperti ini juga bisa, tetapi ini menghabiskan tenaga ya untuk mengetiknya. Jadi lebih baik tinggi, dan juga kalau itu menghabiskan satu baris ini sebenarnya 1 byte gitu. Jadi jangan membuang-buang resource. Kemudian float, karena kita mau menghitung luas segitiga, luas, kita masukkan float, lalu kita masukkan rumusnya. Masukkan alasnya dulu. Misalkan di sini 13, tingginya itu 19, lalu luas sama dengan alas. Nah, kalau di Java itu ada hukum prioritas. Jadi kalau misalkan Anda menulis seperti ini, alas kali tinggi per 2, ini salah. Kenapa? Karena dia akan menghitung, si Java ini akan menghitung tinggi dibagi 2 dahulu, baru dikali alas. Nah, oleh karena itu kita gunakan tanda kurung.
Setelah tanda kurung, kita akan tampilkan hasilnya. Outprintln luas segitiga adalah. Nah, untuk memasukkan jumlahnya kita menggunakan tanda plus luas. Nah, seperti ini. Jadi kita akan memanggil variabel. Nah, bisa kita lihat di sini alas, tinggi, dan luas itu adalah variabel. Jadi ini hanya sebuah penanda ya, penanda dia itu sebenarnya ada diisi nanti angkanya 13. Jadi si alas ini memiliki memori itu ada angka 13 dan tinggi di sini ada angka 19. Baik, kita jalankan. Luas segitiga itu 123,0. Seperti itu. Baik, sampai di sini cukup jelas ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan yang saya miliki. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.